Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 1 Geografi Sosial yang beranggotakan Nurul Hidayah, saya sendiri sebagai moderator dan rekan-rekan saya Nasrul Ihsan dan Sahrina sebagai penyaji. Baiklah, di sini kami sebagai kelompok 1 akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu mengenai pangan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya sendiri Nurul Hidayah akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai ketersediaan pangan. Yang pertama yaitu mengenai persediaan pangan. Pertama kita harus ketahui dulu bahwa apa itu pengertian persediaan pangan. Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengakses sebuah rumah tangga. Dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Ketahanan pangan ini merupakan ukuran kelentingan terhadap gangguan pada masa depan atau ketiadaan suplai pangan penting akibat berbagai faktor seperti kekeringan, gangguan kelaparan, kelangkaan bahan bakar, ketidakstabilan ekonomi, peperangan, dan sebagainya. Penilaian ketahanan pangan dibagi menjadi keswadayaan atau keswasembadaan perorangan dan ketergantungan eksternal yang membagi serangkaian faktor risiko. Juga dikatakan bahwa Susanti pada tahun 2017 mengatakan bahwa ketahanan pangan ini merupakan suatu tingkat kebutuhan pangan dan gizi setiap individu maupun kelompok masyarakat dalam pemenuhan derajat kesehatan dan kesejahteraannya. Oleh karena itu, ketahanan pangan merupakan kondisi pemenuhan pangan yang aman dan bergizi pada setiap masyarakat untuk mendukung tercapainya kesehatan, kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Penjelasan yang selanjutnya yaitu mengenai komponen ketahanan pangan. Komponen ketahanan pangan, World Health Organization mendefinisikan 3 komponen utama ketahanan pangan, yaitu adanya ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Yaitu yang pertama adalah ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Yang kedua adalah akses pangan adalah kemampuan memiliki sumber daya secara ekonomi maupun fisik untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan pangan, yaitu kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional, yaitu menambahkan komponen yang keempat, yaitu kestabilan dari ketiga komponen tersebut dalam kurun waktu yang panjang. Kebijakan sebuah negara dapat mempengaruhi akses masyarakat kepada bahan pangan seperti yang terjadi di India. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai manfaat ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan berhubungan dengan suplai pangan melalui produksi, distribusi, dan pertukaran. Produksi pangan ditentukan oleh berbagai jenis faktor termasuk kepemilikan lahan dan penggunaannya, jenis manajemen tanah, pemilihan, pemuliaan, dan manajemen tanaman pertanian. Di mana pemuliaan dan manajemen hewan ternak dan permanenan. Distribusi pangan melibatkan penyimpanan, pemprosesan, transportasi, pengemasan, pemasaran bahan pangan. Di mana di sini distribusi pangan melibatkan penyimpanan, pemprosesan, transportasi, pengemasan, dan pemasaran bahan pangan. Selanjutnya yaitu mengenai bahan pangan, sintesis, dan hidroponik beserta sebarannya. Yaitu hidroponik merupakan salah satu alternatif yang tepat pada kondisi lahan pertanian yang semakin terbatas akibat pergeseran lahan pertanian atau alih fungsi lahan. Teknik bercocok tanam menggunakan hidroponik di Indonesia sudah mulai dikenal sejak tahun 1970 yang merupakan suatu bahan ajar yang diberikan pada salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Kemudian perlu kita ketahui bahwa hidroponik sangat mudah untuk dibudidayakan sehingga mulai berkembang cepat di masyarakat. Terutama di masyarakat perkotaan agar tetap melakukan kegiatan bercocok tanam dengan mudah tanpa harus memiliki lahan pertanian yang luas serta untuk dapat terus menekuni atau mengembangkan kegiatan bertaninya dengan menanam beberapa jenis tanaman seperti tanaman hias dan tanaman
hortikultura seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian yang harus kita ketahui bahwa bahan tambahan pangan merupakan bahan yang alami, namun bukan bahan pokok pangan. Biasanya ditambahkan ke dalam suatu masakan untuk mempengaruhi rasa, sifat, dan bentuk pangan. Bahan tambahan ini adalah bahan pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat, dan pengental. Kandungan bahan tambahan pangan yaitu zat adiktif. Adiktif ini menjadi dua, yaitu zat adiktif alami dan zat adiktif sintesis atau buatan. Zat inilah yang mempengaruhi agar makanan menjadi tahan lama, bertekstur, cita rasa, protein, mineral, dan vitamin. Kemudian perlu kita ketahui bahwa ada beberapa bahan pangan yang mengandung sintesis, yaitu yang pertama adalah pemanis buatan, yang kedua adalah anti buih, yang ketiga adalah sodium nitrit, sering ditemukan di dalam olahan daging. Natrium nitrit bertindak sebagai pengawet untuk memecah pertumbuhan bakteri. Kemudian ada anti kempal, digunakan untuk pemecahan terjadinya penggunaan penggumpalan pada makanan, menjaga agar bahan tersebut dapat dihitung sehingga bahan makanan mudah dikemas dan dikonsumsi. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nasrul Ihsan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Nurul tadi, yaitu berikut adalah bahan-bahan pangan yang mendukung hidroponik di antaranya. 1. Tanaman kangkung. Hidroponik tanaman kangkung dapat dibudidayakan dengan beberapa tahapan, yakni 1. Menyiapkan benih yang berkualitas, lalu disemai dan dalam wadah atau langsung ditanam di hidroponik. 2. Jika disemai setelah berumur 4-5 hari, maka dipindahkan ke dalam wadah tanaman hidroponik yang telah berisi nutrisi. Kemudian ditempatkan di tempat yang mendapat cahaya dari sinar matahari agar dia mudah berfotosintesis. C. Melakukan perawatan terhadap pH dan perkataan larutan. D. Panen dilakukan setelah umur tanaman bayam atau kangkung. 2. Tanaman bayam. Tanaman bayam memiliki akar tunggang yang dapat menebas media tanam sesuai dalam sekitar 2-40 cm. Batang tanaman bayam tegak dan cabang memproduksi serta banyak mengandung air. Daun bayam merupakan daun tunggal. Warnanya hijau muda sampai hijau tua dan mempunyai benang sari 1-5. Daun bunga 4-5 daun. Hidroponik tanaman bayam dapat dibudidayakan dengan beberapa tahapan, yaitu 1. Bibit bayam disemai pada tempat pot atau polybag. 2. Menyiapkan tempat yang sudah diisi dengan media hidroponik. 3. Melakukan perawatan terhadap pH dan perkataan larutan. Dan yang terakhir adalah panen. Dilakukan setelah umur bayam berusia 30-40 hari. 3. Selanjutnya tanaman sawi. Tanaman sawi. Terapan hidroponik tanaman sawi menyiapkan bahan dan alat yang perlu dipersiapkan adalah 1. Benih, 2. Nutrisi hidroponik, 3. Media tanam, air, drainase, sprayer, kit hidroponik, dan piset. Jika alat kain vinil tidak membuat sumbu, maka atau ember untuk tempat menampung nutrisi. Bibit dimasukkan ke dalam botol plastik yang sebelumnya lebih diisi dengan arang sekam atau botol disusun pada peralon yang berisi nutrisi. 2. Diberikan tanaman mengecek pH, kecepatan larutan. 3. Panen tanaman sawi dapat dipanen pada umur 3-4 bulan. 4. Tanaman selada. Tanaman budidaya tanaman selada secara hidroponik. 1. Menyiapkan bahan dan alat memproduksi bahan alat seperti sumbu, pot, dan lain-lain. 2. Pemilihan bibit. 3. Penanaman. Sebelum penanaman bibit, terlebih dahulu menyiapkan media tanam. 4. Perawatan menjaga kondisi nutrisi yang cukup dan tanaman mendapatkan sinar matahari. Dan yang terakhir adalah panen. Umur panen pada bagian sistem hidroponik yang berada dalam sistem konvensional atau penggunaan tanah. Panen selada pada sistem hidroponik keseluruhan sekitar 58-60 hari. Selanjutnya 5. Seledri. Tanaman seledri mempunyai aroma yang khas dan sebagai sayuran tambahan sumbu penyedap alami yang sudah diusahakan secara hidroponik. Seledri ditanam secara hidroponik menggunakan sistem sumbu atau wicks.
Menggunakan sistem sumbu seledri juga bisa ditanam dengan sistem hidroponik lain seperti racking apung. Baiklah, saya Sahrina akan melanjutkan penjelasan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nasrul Ihsan. Tanaman pakcoy. Tanaman pakcoy banyak dibudidayakan di Indonesia. Salah satunya komoditas sayur terpopuler, sehingga banyak dikembangkan dengan menggunakan sistem hidroponik. Pakcoy memiliki ciri batang yang pendek, akar berjenis serabut, berwarna hijau dan berdaun lebar. Selain itu, kemampuan pakcoy yang cocok ditanam di dataran rendah menjadi salah satu khasnya atau tidak cepat busuk. Selanjutnya, tanaman kailan. Sayuran kailan mempunyai daun dan batang yang tebal. Sayuran kailan mungkin kurang dikenal di Indonesia karena berasal dari Cina. Oleh karena itu, tanaman kailan lebih dikenal dengan brokoli Cina. Penggunaan paprika biasanya untuk menyedapkan rasa. Dasar-dasar bertanam bertanam secara hidroponik, makanan atau bahan dasar pada masakan-masakan luar negeri berbasis sayuran. Selanjutnya yaitu tanaman cabai. Nah, tanaman cabai banyak dijumpai di Indonesia. Sayuran cabai selain dibudidayakan secara konvensional, ternyata dapat ditanam melalui hidroponik. Selanjutnya tanaman ceri, tomat ceri. Nah, tomat ceri merupakan salah satu jenis varietas terbaru dari tanaman tomat yang cukup diminati. Nilai ekonomi tomat ceri lebih tinggi dibandingkan tomat biasa. Budidaya tanaman tomat ceri masih cukup terbuka lebar untuk dijadikan sebagai peluang usaha. Tomat ceri jika dibudidayakan secara hidroponik, produktivitas lebih besar dibandingkan secara konvensional. Selanjutnya tanaman mentimun. Mentimun merupakan salah satu jenis tanaman yang cocok ditanam secara hidroponik karena ukuran tanaman yang merambat namun tidak terlalu besar. Salah satu contohnya yaitu timun Jepang. Dengan hidroponik, mentimun bisa dibudidayakan bahkan dalam lahan. Salah satu contohnya yaitu timun Jepang. Dengan hidroponik, mentimun bisa dibudidayakan bahkan dalam lahan yang sempit. Selanjutnya tanaman melon. Tanaman melon tumbuh merambat. Buah melon memiliki tipe pepo dengan bagian yang dimakan oleh daging buah atau mesokrap tebal. Berair, memiliki tekstur lunak, rasanya manis dan kadang beraroma harum, serta daging buahnya memiliki warna putih hingga merah. Budidaya melon dilakukan secara hidroponik. Budidaya melon dengan sistem hidroponik, faktor yang sangat perlu diperhatikan adalah dalam pemberian pupuk atau nutrisi yang berupa cairan. Selanjutnya tanaman semangka. Semangka adalah buah yang berasal dari kawasan Afrika, tapi saat ini telah menyebar di seluruh dunia termasuk Indonesia. Selain dibudidayakan secara konvensional di dalam tanaman buah, semangka ini bisa dikembangkan melalui sistem hidroponik. Selanjutnya tanaman stroberi. Stroberi merupakan buah yang mengandung vitamin C sangat tinggi. Biasanya banyak tumbuh di daerah dataran tinggi. Buah stroberi menjadi favorit banyak orang di berbagai belahan dunia. Ternyata stroberi merupakan buah ideal untuk ditanam secara hidroponik. Materi poin yang selanjutnya yaitu problematika pangan dunia atau permasalahan pangan dunia. Di Indonesia sendiri, pengertian ketahanan pangan dipertegas pada PP nomor 6B tahun 2002, di mana ketahanan pangan diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya aman. Negara, aksi yang serupa juga sering terjadi. Misalkan Mesir, masyarakat menuntut pemerintah yang dianggap tidak mampu menstabilkan harga yang kian meroket dan akhirnya berakhir menggulingkan kepemimpinan rezim Hosni Mubarak.
Hal lain yang menjadi pemicu terjadinya krisis pangan di dunia antara lain, yang pertama ialah jumlah penduduk. Populasi manusia di dunia kian bertambah. Jadi jumlah penduduk juga bisa memicu terjadinya krisis pangan dunia. Yang kedua, pengalihan fungsi lahan. Yang ketiga, stabilitas harga. Dan yang keempat, bencana. Materi yang terakhir yaitu daya dukung bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet di tata surya. Bumi juga merupakan planet terbesar dari 4 planet kebumian tata surya. Bumi terkadang disebut dengan dunia atau planet biru. Posisi bumi di antara planet tata surya spesifik dan unik, sehingga di bumi ada kehidupan. Bumi merupakan rumah dari berbagai jenis makhluk hidup. Banyak berbagai kehidupan di bumi, di antaranya kehidupan di laut terkonsentrasi di permukaan yang tertembus sinar matahari, walaupun di kedalaman laut yang tak tertembus sinar matahari. Diketahui juga terdapat kehidupan tumbuh-tumbuhan di permukaan bumi. Sebagian di antaranya berakar menembus beberapa meter kedalaman tanah. Ada beberapa pengelompokan makhluk hidup, di antaranya bakteria, archaea, dan eukarya. Ketiga, domain makhluk hidup tersebut hidup di bumi di berbagai habitat yang sesuai untuk hidup. Dan semua berperan dalam menjaga keseimbangan alam untuk mendukung kehidupan. Di antaranya keperluan makhluk hidup, ketersediaan alam, pertambahan populasi makhluk hidup, estimasi daya dukung bumi. Nah, itu juga diseimbangkan dengan energi. Baiklah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan, materi mengenai pangan yang disampaikan oleh kelompok 1 dengan anggota Nurul Hidayah, Nasrul Ihsan, dan saya sendiri Sahrina. Kurang dan lebihnya dalam penyampaian materi kami dari kelompok 1 memohon maaf. Dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are never far apart. No, doesn't matter where we go.